Para teman-teman saya media yang berbahagia, sebentar lagi umat Islam akan merayakan Idul Fitri ya, tahun 1442 Hijriah, hari yang istimewa bagi umat Muslim. Setelah 1 bulan insya Allah nanti kita menjalankan ibadah puasa, hari di mana seluruh keluarga berkumpul nantinya bersilaturahmi, mestinya dalam keadaan normal. Tetapi perlu disampaikan bahwa pemerintah 2 tahun ini membuat kebijakan yang mungkin tidak populer di antara kita. Hal ini terpaksa dilakukan oleh pemerintah, bukan sengaja untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru sebaliknya ingin melindungi masyarakat kita. Kenapa? Terbukti bahwa ketika libur panjang selalu bertambah, kita harus belajar dari 4 peristiwa libur panjang yang menyebabkan penambahan yang sangat luar biasa. Yang pertama, pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun kemarin ya, kita tambahnya hampir 100%. Kemudian tanggal 17 Agustus kita libur juga, tambah lagi. Kemudian bulan September kita ada libur, tambah lagi. Puncaknya ketika ada libur Natal dan Tahun Baru sangat luar biasa. Kita semua merasakan. Oleh sebab itu ini tidak boleh diulang lagi. Apalagi ada peristiwa-peristiwa yang bisa memberikan peringatan kepada kita bahwa virus ini pekerjaannya mutasi. Virus ini pekerjaannya adalah berubah. Itu adalah takdir. India ada varian baru yang sangat membahayakan. Ada Inggris, ada Afrika Selatan, dan seterusnya. Tetapi yang paling bisa kita ikuti adalah India yang paling dekat. Dan varian-varian ini menurut laporan sudah masuk di Indonesia. Oleh sebab itulah ini perlu kewaspadaan kita semua. Kita belajar dari India, bagaimana kemudian terkonfirmasi rumah sakit penuh, sampai di mobil di pinggir jalan orang meninggal dunia, sampai orang pembakaran mayat, tempat krematorium penuh semua ya, di pinggir jalan, kemudian dikremasi dan seterusnya. Ini yang harus menjadi catatan kita, jangan sampai itu terulang di tempat kita. Oleh sebab itu berbagai langkah kemudian dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, mudik dilarang ya, mudik dilarang. Kenapa dilarang? Itu tadi alasannya, salah satunya supaya penyebaran ini, apalagi virus-virus varian baru, tidak masuk ke Indonesia secara meluas, apalagi kemudian masuk di makanan. Sebab itulah ini perlu kewaspadaan oleh kita semua. Okay. Ya, kemudian kita juga membuat 2 hari yang lalu jam 21 malam kita melakukan Zoom diikuti. Kemudian kemarin hasil dari Zoom itu sudah masuk dan keputusan dari syarat edarannya diantaranya isinya begini ya, pokok-pokoknya. Surat edaran itu tertuang di dalam surat edaran gubernur nomor 451/10/012/012/2021, dan ini sudah kita lanjuti ya, surat edaran Ibu Gubernur. Penyelenggaraan sholat Id tahun 1442 Hijriah di saat pandemi COVID-19 ini dilarang untuk melakukan takbir keliling. Ya, jadi kalau lingkungan panjenengan nanti menemui ada takbir keliling, mohon diingatkan. Kita saling mengingatkan. Kemarin pada waktu paripurna kami juga sudah sampaikan di dalam tambahan penjelasan kami kepada seluruh anggota DPRD yang hadir. Saya menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Kalaupun ada takbir
itu dilakukan di masjid dan musola itu maksimal 10% dari kapasitas. Ini dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi prokes ini tetap menjadi pegangan kita. Ini untuk khusus takbir. Ya. Kita tunggu kapan kalau ada pertanyaan, kapan apa itu Idul Fitri, nanti nunggu keputusan pemerintah. Ya. Kita sama-sama menunggu keputusan dari pemerintah. Kemudian sholat Id. Ya, sholat Id disepakati bahwa zona di era COVID ini kita tidak menggunakan zona kabupaten. Jadi kalau di zona kabupaten Magetan itu masuk orangnya. Ada 26 kabupaten kota di Jawa Timur ini yang masuk zona oranye. Jadi dari 38 kabupaten kota berarti ada 12 kabupaten kota yang zonanya kuning. Khusus untuk zona ini kita memakai zonanya mikro, ya. Jadinya zonanya pakai zona mikro. Kita menggunakan zona mikro. Kalau zona merah, ya, zona merah itu diharapkan, ya, sholat Id di rumah masing-masing. Ya. Jadi keputusan ini diambil 2 hari yang lalu pada malam, itu dihadiri oleh Gubernur, Forkopimda Provinsi, kemudian dari PBNU, kemudian dari Muhammadiyah, dari LDII, dari MUI, dan tokoh-tokoh masyarakat secara Zoom yang kita ikuti, kemudian menelurkan keputusan-keputusan ini. Khusus untuk zona oranye, boleh melakukan sholat Idul Fitri dengan kapasitas maksimal 15%. Jadi 15% dari kapasitas itu dibolehkan. Nah, khusus untuk zona kuning dan hijau itu 15%. Kemudian diharapkan ya, jangan berkumpul jadi satu. Ya, artinya kalau ada sebuah masjid kapasitasnya akan lebih baik, misalkan kurang dari 50%, ya mungkin 25%, kemudian lainnya dipecah-pecah di musola-musola, itu akan lebih aman. Dan itu dianjurkan, ya, dianjurkan untuk dipecah-pecah semakin kecil sehingga sehingga mengurangi risiko penularan dari COVID. Kemudian khotbah maksimal 10 menit. Ya, jadi khotbah maksimal 10 menit dan diharapkan, ya, untuk imam, ya, ayat yang dibaca jangan panjang-panjang. Ya, gitu ya. Jadi yang itu anjuran, ya. Jadi anjuran dari kemarin, ya, ini perlu saya sampaikan. Karena ini harapan kita bukan apa-apa untuk mencegah, ya, untuk mencegah meluasnya ini. Dan kepada jamaah dianjurkan kalau itu di masjid membawa kantong kresek sendiri. Kemudian nanti sandal atau sepatunya jangan ditaruh di luar, tetapi dibungkus tas kresek, diletakkan di sampingnya. Ya, diletakkan di sampingnya sehingga nantinya tidak berkerumun ketika mengambil sandal atau sepatu atau alas kaki. Itu anjuran. Jadi membawa tas kresek. Tapi saya juga menambahkan sedikit, kalau demikian, ya, membawa tas kresek, nanti habis itu tas kresek dibawa pulang, jangan dibuang sembarangan, sehingga lingkungan tetap terjaga, kemudian tetap bersih. Setelah sholat Id biasanya sebelum COVID itu bersalam-salaman. Untuk tahun ini diharapkan tidak ada salaman, langsung pulang ke tempat masing-masing. Dan kepada seluruh masyarakat Magetan, khususnya kepada Buko ingkang kathah, perlu saya sampaikan untuk tidak melakukan silaturahim, ya,
antar keluarga, ya antar keluarga rumah yang lain dan seterusnya. Hanya untuk keluarga inti saja, ya keluarga inti. Artinya yang satu rumah. Ya perlu saya sampaikan ada dua pendekatan, ya dua pendekatan. Ada yang nuclear family atau keluarga inti. Keluarga inti itu konsepnya orang Barat. Nuclear family itu namanya bapak, ibu, anak, itu keluarga inti. Tapi orang Indonesia biasanya bukan menganut nuclear family, tetapi extended family. Yang namanya keluarga itu keluarga luas, dalam arti luas. Ya bapak, ibu, anak, mertua, bapak ibunya, saudara dan sebagainya. Tetapi dalam konsep yang kita pakai khusus untuk COVID ini, kita pakai keluarga inti, nuclear family, ya keluarga inti. Ini harus yang menjadi catatan kita semua. Dan kita juga beruntung dalam artian begini, bahwa dengan adanya COVID ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim karena adanya teknologi. Ya, jadi dengan adanya teknologi. Mohon maaf kalau saya agak berteori sedikit dalam perspektif materialistis. Ada seorang ahli mengatakan bahwa perubahan itu karena ada penemuan teknologi. Dengan penemuan teknologi itu siapa tahu ya nanti bahwa ini merupakan momentum perubahan, bahwa silaturahim tidak harus secara fisik tetapi bisa secara virtual. Karena penemuan teknologi, ya kita bisa tetap bersilaturahim dengan anak-anak kita yang jauh, kemudian dengan mertua kita yang jauh, ya kemudian dengan tetangga kita yang jauh, dengan cara virtual. Dan saya yakin itu tidak mengurangi makna